Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-295 ini, dengan para pemain, Bimo sebagai Prodo Sekar, Jumali sebagai Haryo Rangsang, Heri Setiono sebagai Kertajaya, Ape Burhan sebagai Rangga Lampitan, Kasdu Dewa sebagai Rono Patmo, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pagi itu Haryo Rangsang menghadap Raja Kertajaya untuk melaporkan kejadian yang dialami prajurit Kediri yang menyerang Ganter. Ternyata di tempat itu, Tumenggung Rono Patmo pun sedang menghadap.
Ampun, Baginda. Hamba harus mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Hamba mohon ampun jika apa yang hamba sampaikan tidak berkenan di hati tuanku. Katakanlah, Haryo Rangsang. Mata-mata Ganter itu telah menyusup kemana-mana, tuanku. Penghancuran atas lumbung dan perbekalan Ganter itu gagal, karena mata-mata Ganter telah berhasil mencium rencana itu. Dan mereka telah mempersiapkan diri untuk menjebak. Orang-orang dari berbagai perguruan yang dihimpun itu ternyata berjiwa kerdil, takut berada di bawah hujan panah. Yang bertahan hanyalah Prodo Sekar dan Panji Anom. Lalu bagaimana dengan mereka? Tidak ada kemungkinan secuil pun bagi mereka untuk lolos. Hamba kemudian melaksanakan perintah tuanku. Prodo Sekar dan Panji Anom hamba bunuh dengan pisau-pisau hamba. Keparat, berdebah, iblis. Demikianlah apa yang bisa hamba laporkan, tuanku. Temunggung Ronopatmo. Hamba, tuanku. Nah, apa katamu sekarang? Hamba menggarisbawahi apa yang telah dilaporkan oleh Haryo Rangsang, tuanku. Hamba kecewa karena ternyata Prodo Sekar dan Panji Anom beserta orang-orangnya yang dibawanya telah gagal melaksanakan tugas. Dan benar apa yang dikatakan oleh Haryo Rangsang, bahwa di Kediri bertebaran pengkhianat-pengkhianat yang berperan menjadi mata-mata. Demikianlah apa yang bisa hamba katakan, tuanku. Tidak bisakah kau menupaskannya? Hamba telah berusaha, tuanku. Dan tidak habis-habisnya berusaha. Namun mohon paduka tuanku menyadari bahwa orang-orang Ganter berusaha sekuat tenaga untuk menyusun jaring-jaringnya. Jaring-jaring itu berhasil diputuskan justru di dalam istana sendiri. Akan tetapi jaring-jaring yang lain muncul lagi di tempat yang lain. Dan Rudro Bondo nampaknya telah terlanjur cukup luas menempatkan jaring-jaringnya. Rudro Bondo. Oh, sakit sekali rasanya dada ini mendengar kau mengucapkan kembali Ronopatmo. Seperti aku mendengar nama Ken Umang disebut. Terasa perih. Sebenarnya lah, tuanku. Nampaknya peran Rudro Bondo benar-benar besar. Hamba melihat orang itu di sana dalam perang tanding melawan Panji Anom. Beberapa hari sebelumnya, anak buah hamba melihat Rudro Bondo yang menyamar berada di Kediri. Aku tidak telaten lagi mendengar semua itu, Ronopatmo. Laksanakan semua perintahku. Hancurkan Ganter ketika saatnya telah tiba. Tertatih-tatih, Baginda melangkah menuju ruang dalam, diiringi oleh Tumenggung Ronopatmo yang menyembah. Ruang di bagian dalam dari sasana sewaka itu kemudian menjadi hening dan sepi. Sesepi hati Baginda yang kehilangan Ken Umang yang beberapa lama telah menghangati tubuhnya. Dan kembali ke Ganter, Rangga Lampitan menengok Prodo Sekar yang terbaring lemah di pembaringan bambu. Bagaimana keadaanmu? Keadaanku baik. Aku merasa lambungku tidak pedih lagi. Berbanggalah kau mempunyai seorang tabib yang pandai. Syukurlah. Dengan demikian kau akan sembuh, Prodo Sekar. Yang kemudian menggoda hatiku. Apakah yang akan kau lakukan setelah aku sembuh? Menghukumku? Menjebloskan aku ke dalam penjaramu? Tidak. Tidak. Lalu apa? Menarikku agar aku berpihak denganmu? Bagaimana kalau iya? Aku memintamu bergabung dengan kami. Berpihak dengan kami. Aku tak sudi. Bagus. Aku percaya hal itu. Seharusnya memang demikianlah kau bersikap. Kau harus berani mempertahankan keyakinanmu. Tetapi jika aku boleh bertanya, apakah kau akan kembali ke Kediri? Tetap mengabdi kepada Kediri yang telah dengan jelas mencampakkanmu? Bagaimana? Pertanyaanmu membuat aku bingung. Meski tidak kutanyakan, aku yakin di dalam hatimu tumbuh pertanyaan itu. Kau tentu bingung. Aku ingin kembali ke Kediri.
Jika itu yang kau inginkan, tentu aku kabulkan. Kau boleh meninggalkan Ganter setelah kau sembuh. Tetapi, kalau aku boleh mengetahui, apakah kau tetap akan mengabdi pada Kediri? Pertanyaanmu ini mengusik hatiku. Tetapi baiklah. Aku ingin menceritakan apa yang ada di dalam hatiku. Aku ingin kembali ke Kediri. Akan tetapi, dengan tujuan yang lain. Apakah tujuan yang lain itu? Aku harus menemukan orang yang telah berbuat jahat kepadaku. Aku harus berurusan dengannya. Orang yang melakukan adalah Haryo Rangsang. Haryo Rangsang adalah orang suruhan. Lalu siapa kira-kira yang menyuruh Haryo Rangsang untuk menghabisi kau dan Panji Anom jika mengalami kegagalan? Tidak bisakah kau membayangkan siapa kira-kira? Orang itu adalah Tumenggung Ranapatma. Tumenggung Ranapatma yang telah merancang dan menjatuhkan perintah menghancurkan gudang perbekalanmu. Orang itu pula yang tentu mengirim Haryo Rangsang untuk menghabisi kami. Apakah kau tidak pernah membayangkan bahwa jauh dari dugaanmu, justru Baginda Kertajaya yang memerintahkan Haryo Rangsang untuk membunuhmu? Pertanyaan Rangga Lampitan itu mengusik hati Prodo Sekar, sehingga beberapa saat lamanya dia nampak termangu. Pandangannya menerawang, seolah sedang membayangkan wajah Baginda Kertajaya untuk hadir di dalam benaknya. Apakah kau tidak pernah membayangkan kemungkinan seperti itu? Bahwa Baginda Kertajayalah yang memerintahkan untuk membunuhmu, melenyapkan kau dan kawan-kawanmu jika kalian gagal dalam melaksanakan tugas. Aku tidak pernah membayangkan Baginda akan melakukan hal itu. Kau terlalu memuja Baginda, seolah Baginda adalah sosok yang tidak mempunyai cacat dan celah. Tetapi cobalah kau renungkan, apakah kau tidak percaya jika Baginda sendiri yang memerintahkan untuk melenyapkanmu? Apa untungnya? Apa untungnya Baginda menjatuhkan perintah seperti itu? Tentu saja ada maksud tertentu. Kau dan Panji Anom harus dilenyapkan, karena kau dan Panji Anom tentu mempunyai hal-hal yang sangat berbahaya jika jatuh di tangan Ganter. Terlalu banyak yang kau ketahui. Jika yang memerintahkan itu adalah Tumenggung Ranapatma, aku lebih mempercayai. Kau tahu siapa Haryo Rangsang? Kau tahu siapa dia? Aku mengenalnya. Kau hanya mengenalnya. Tetapi di belakang Haryo Rangsang, kau tahu siapa yang mengendalikannya? Haryo Rangsang dahulu adalah pimpinan mata-mata yang menyusup di sini. Nampaknya ia bertanggung jawab langsung kepada Tumenggung Murtiwandawa. Namun sejak Tumenggung Murtiwandawa minggat dari Kediri, Haryo Rangsang langsung berhubungan dengan Baginda Kertajaya. Haryo Rangsang tidak berada di bawah perintah Tumenggung Yudapaksa ataupun penggantinya, Tumenggung Ranapatma. Aku tidak sedang mempengaruhi pikiranmu atau meracuni pendapatmu. Akan tetapi aku hanya mengatakan sebagaimana apa yang aku ketahui, bahwa Haryo Rangsang berada di bawah perintah langsung Baginda Kertajaya. Boleh jadi Haryo Rangsang mendapat perintah dari Tumenggung Ranapatma. Namun sebuah kemustahilan jika Baginda tidak mengetahui. Nah, bagaimana? Kau mempunyai keyakinan yang lain? Ya, mungkin kau benar. Bukan hanya sekedar mungkin. Akan tetapi, aku justru meyakini. Nah, Prodo Sekar, jika ada sesuatu yang kau ketahui, yang nampaknya sangat dikhawatirkan oleh Baginda, jika sampai jatuh di tangan kami, apakah kau keberatan untuk menceritakan kepada kami? Kau keberatan mengatakan? Baiklah.
akan aku katakan suatu hal yang aku ketahui. Katakan. Baginda memang telah menjatuhkan perintah untuk menghancurkan Ganter dalam waktu dekat ini. Kapan itu? Aku tidak tahu kapan. Yang aku ketahui, pada waktu dekat ini. Apakah tidak dalam bulan purnama? Ya, memang direncanakan pada bulan purnama. Akan tetapi, itu dibatalkan. Ternyata yang kau ketahui tidak sebesar apa yang aku ketahui, Prodo Sekar. Aku justru telah mengetahui kapan Kediri akan menyerang Ganter. Dan semua itu adalah berkat jeripaya Telik Sandi yang handal, yang berhasil diselundupkan ke setiap dinding rumah di Kediri. Jika kau mengetahui, kapankah itu? Tentu aku keberatan untuk menceritakannya kepadamu, Prodo Sekar. Yang penting sekarang adalah kau sendiri. Adalah jamak dan lumrah. Jika aku menawarkan, apakah sebaiknya kau bergabung dengan kami di Ganter? Pertimbangkan. Aku sangat menghargai jika kau mau bergabung dengan kami. Kita bersama-sama bahu-membahu berjuang menyingkirkan Baginda yang telah banyak melakukan kekeliruan itu. Lalu, apakah yang bisa aku kerjakan? Kau bisa kembali ke Kediri. Aku berharap kau bisa mempengaruhi teman-teman akrabmu. Aku yakin kau mengenal beberapa orang senopati yang dekat denganmu, yang mempunyai wewenang dan mengendalikan sekelompok pasukan. Bagaimana? Bagaimana jika kau memenuhi permintaanku ini? Wajah Prodo Sekar menyiratkan kebimbangannya. Dia memandang wajah Rangga Lampitan seolah berusaha mengorek langsung ke kedalaman relung hatinya. Prodo Sekar nampak semakin bimbang untuk kemudian menggeretakkan giginya. Tidak. Maksudmu? Aku tak sudi memenuhi perintahmu itu. Lebih baik kau bunuh saja aku. Aku hormati pendirianmu, Prodo Sekar, dan aku tidak akan membunuhmu. Bahkan kelak jika kau telah sembuh, aku akan melepaskanmu dengan ikhlas. Jangan mencoba menjeratku dengan budi. Tidak, aku tidak akan melakukan hal itu. Terserah kepadamu. Apa yang kau lakukan setelah kami lepas, kecuali jika ternyata kau berusaha berbuat jahat kembali kepada kami, pada Ganter, maka aku akan mengambil sikap lebih tegas. Nah, bagaimana? Aku dendam kepada Ratna Padma. Aku merasa sakit hati atas perbuatannya. Aku juga dendam kepada Kertajaya. Akan tetapi, untuk mengkhianati negaraku, untuk berkhianat terhadap Kediri, tidak, aku tidak akan berkhianat terhadap Kediri. Jika kelak terjadi perang, aku tetap akan berpihak pada Kediri. Nah, itulah sikapku, Rangga Lampitan. Aku tidak akan mengubahnya. Sekarang kaulah yang harus mempertimbangkan. Apakah kau akan membunuhku sekarang saja, sebelum sebuah kriwikan akan membesar menjadi kerocokan, untuk kemudian malah merepotkanmu? Tidak, Prodo Sekar, tidak. Aku justru menghormatimu. Sikapmu adalah sikap kesatria prajurit sejati. Sikapmu adalah sikap Kumbakarna yang mempertahankan negerinya Alengka Diraja. Kumbakarna tahu bahwa Rahwana bersalah, namun
Kumbakarna ternyata tetap membela negaranya, bukan dengan maksud membela Rahwana, akan tetapi dengan maksud membela tanah tumpah darahnya. Aku hargai itu, Prodoscar, dan aku berharap kelak di kemudian hari, di medan pertempuran, aku akan bertemu denganmu. Hari demi hari kemudian lewat, seolah tidak peduli dengan apapun yang terjadi. Tidak peduli dengan gelagak panas yang membakar jarak antara Bedander dan Kediri. Malam demi malam terus lewat. Bulan yang muncul semula bulan sabit, sekarang semakin mendekati arah bulan purnama. Hingga pada suatu hari. Benarkah kau melepasku? Ya, kau telah sembuh. Aku melepasmu. Katakan, Rangga Lampitan, sebenarnya apa pamrihmu dengan melepas aku? Sementara aku melihat kau tidak mau melepas yang lain, orang-orang yang aku bawa itu. Aku melihat kau tidak akan merepotkan Ganter. Namun jika aku melepas yang lainnya, mereka mempunyai kemungkinan besar untuk kelak merepotkan Ganter. Oleh karena itulah, biarlah mereka untuk sementara menginap di Pakunjaran. Lalu pamrih apa yang tersembunyi di dalam hatimu dengan melepas aku kali ini? Jangan berprasangka. Kembalilah ke Kediri. Mungkin kau bisa bercerita kepada orang-orang Kediri tentang Ganter, prajurit yang dimilikinya, dan sebagainya. Sehingga Kediri akan mendapatkan gambaran yang jelas jika bermaksud menggempur Ganter. Baiklah, Rangga Lampitan. Terima kasih. Kau telah melepas aku. Kau telah memberi kesempatan kepadaku untuk membalas sakit hatiku. Selamat tinggal. Selamat jalan, Prodoscar. Ingat, aku tidak keberatan jika kau menemui Rudrobondo. Gunakan kata-kata sandi yang telah aku berikan. Namun jika kau tidak menghendaki, tidak apa-apa. Nah, kau boleh menggunakan kuda itu. Kuda yang cukup tegar untuk menghantarmu ke Kediri. Kuda itu sebenarnya adalah kuda yang dimiliki pasukan berkuda Kediri. Akan tetapi, karena mereka tidak bisa merawatnya dengan baik, maka terpaksa orang-orang Ganter memanfaatkannya. Terima kasih. Selamat jalan. Selamat jalan, Prodoscar. Hea, hea, hea! Betapa berbedanya kenyataan yang kulihat di Ganter dengan apa yang selama ini berada di angan-anganku. Aku menyaksikan sekelompok orang yang dengan tulus berjuang mendambakan perubahan. Aku tidak melihat adanya keserakahan. Angan-anganku lebur oleh kenyataan yang kutemui. Orang-orang Ganter ternyata bukan sekelompok orang kuat. Aku melihat para Brahmana dan Wasi yang tidak puas berkumpul di sana. Aku sendiri ternyata aku dilepaskan. Mestinya aku tengah berada di dalam penjara yang mereka miliki. Tetapi ternyata, di samping aku mendapatkan perawatan dan perlakuan yang baik, aku justru dilepas. Sedang bermimpikah aku ini? Ya! Wah, aku berhasil, Ken Arok. Lihat, aku berhasil. Aku berhasil, Ken Arok. Belum, Kebo Ijo. Hah? Apa katamu? Belum? Wah, jadi aku kau anggap belum berhasil, begitu? Kau lihat batu itu, lihat. Batu itu hancur berantakan berkeping-keping. Jika kepala yang tertimpa ayunan tanganku baru saja, kepala itu tentu juga hancur berantakan berkeping-keping. Kepala yang akan hancur itu tentu kepala kerbau. Tetapi bukan kepala manusia yang memiliki ilmu kanuragan. Jika orang yang kau hadapi adalah orang yang juga memiliki ilmu kanuragan, maka orang itu akan mampu mengimbangimu. Kau mampu menghancurkan batu itu menjadi bongkahan-bongkahan. Bagaimana jika dalam keadaan yang sama, lawanmu mampu menghancurkan dalam serpihan-serpihan? Kaulah yang akan berantakan, Kebo Ijo. Gila. Ulangi sekali lagi, dan pusatkan segenap perhatianmu. Baik. Baik. Iya! Tandang gerayang Kebo Ijo benar-benar mengerikan.
Ayunan tangannya bagaikan ayunan raksasa menghajar bebatuan yang kemudian pecah berantakan. Di balik beku wajah Ken Arok, pemuda itu sebenarnya merasa puas melihat kemajuan yang pesat yang dialami Kebo Ijo. Dibimbing oleh Ken Arok, Kebo Ijo mengalami peningkatan olah kanuragan yang luar biasa. Wujudnya bagaikan orang yang tidak bisa mengurusi diri sendiri. Pakaiannya compang-camping, namun kematangan jiwanya semakin meningkat. Bebatuan hancur pecah berantakan ketika dihajar oleh kekuatan ajian yang tergenggam di tangannya. Sudah habis kekuatanmu, Kebo Ijo. Rasakan putus otot-otot yang mengikat jantungku. Cobalah sekali lagi, Kebo Ijo. Apa katamu? Coba sekali lagi. Aku tidak kuat lagi, Ken Arok. Kau masih mampu berdiri di atas kedua kakimu. Kau masih mampu membangkitkan kekuatan dahsyat itu kali lagi. Ayo lakukan, Kebo Ijo. Karena dalam perang tanding yang sebenarnya, mungkin lawanmu masih mampu bertahan. Dan sekarang sedang merayap untuk menghunjamkan kerisnya ke dadamu. Kau harus menghabisinya. Bangkitkan kembali kekuatanmu yang tersisa. Hajar lawanmu. Lakukan, Kebo Ijo. Baiklah, aku akan lakukan. Akan aku lakukan. Batu yang itu lawanmu. Aku berhasil. Aku berhasil. Ken Arok. Aku berhasil, Ken Arok. Bagaimana perasaanmu sekarang, Kebo Ijo? Aku merasa seperti tidak bertenaga, Ken Arok. Akan tetapi kau telah menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa. Benarkah pujianmu itu? Ya, sekarang kau berhasil. Belenggu yang menghambatmu ketika kau melontarkan kekuatan itu telah berhasil kau hempaskan. Iya, tetapi aku tidak mampu berbuat apa-apa lagi sekarang. Bahkan untuk berdiri pun rasanya seperti tidak mampu. Tenagamu akan dapat pulih kembali. Ajian apakah yang telah kau ajarkan padaku ini? Terserah kepadamu menamainya. Maksudmu? Apa yang kuajarkan kepadamu sebelumnya tidak pernah kupelajari dari orang lain. Aku merasa aku bisa begitu saja. Ajian itu tidak ada namanya. Jika kau akan memberi nama, terserah. Aku tidak keberatan, Kebo Ijo. Kenapa? Aku ingin ketawa, tetapi terasa sakit di lambungku. Apa yang lucu dan ingin kau tertawakan itu? Orang lain sibuk memberi nama pada ajian yang mereka miliki. Tetapi kau tidak. Itu karena aku tidak terlalu pusing. Iya, tetapi ajian itu sekarang telah kumiliki. Aku akan memberi nama. Bagaimana? Terserah. Kau akan memberinya nama apa? Ajian ini, aku beri nama Sawur Endok Amun-Amun. Ken Arok mengangguk-angguk mendengar nama ajian yang disebut oleh Kebo Ijo. Alam pikirannya tiba-tiba menjelajah ke tempat lebih jauh atas makna nama itu. Tiba-tiba dia teringat pada sebuah rencana besar yang berada di dalam benaknya. Sawur adalah sesuatu yang ditebarkan. Dan nasib Kebo Ijo kelak bagai endok amun-amun itu sendiri. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Bagaimana, Ken Arok? Sebuah nama yang bagus dan dahsyat. Sawur Endok Amun-Amun. Bagus sekali. Aku tidak keberatan kau menggunakan nama itu untuk ajian yang telah kuajarkan kepadamu. Terima kasih. Tapi mengapa kau menggunakan nama yang penuh dengan makna itu, Kebo Ijo? Kekuatan yang kurasakan luar biasa di dalam genggaman tanganku. Seolah aku menaburkan bau kematian. Dan siapapun yang menerima hantaman ajian ini, nasibnya bagaikan endok amun-amun. Bagaimana kalau nama itu justru menghantammu sendiri? Apa maksudmu? Tidak, kau benar. Itu hanya sebuah nama. Maafkan aku, Kebo Ijo. Karena aku persiapkan engkau sebagai batu loncatanmu. Kaulah pijakan pertama dari niatku menggapai cita-cita. Jangan salahkan aku. Jika kelak kau melihat kenyataan yang paling pahit. Apakah kita akan kembali ke Tumapel? Tidak berapa lama lagi purnama akan tiba, Kebo Ijo.
Maksudmu? Apakah kau tidak tergelitik untuk menyaksikan sebuah tontonan yang menarik? Oh, peperangan antara Ganter dan Kediri. Benar. Apakah kau bermaksud melibatkan diri? Oh, tidak. Aku tidak akan melibatkan diri lebih dulu. Kita menonton saja. Apa yang akan terjadi di antara Kediri dan Ganter itu akan menjadi sebuah pelajaran bagiku. Baik, aku sependapat. Maka demikianlah di sore harinya, Kebo Ijo bersama-sama dengan Ken Arok membelokkan arah menuju Ganter. Mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, dan ketika sore bergeser menuju ke petang, Prodo Sekar yang berkuda telah mendekati Kediri. Di ambang gerbang, dia ragu-ragu sejenak. Kediri, aku telah tiba. Saat ini mungkin telah tersebar berita di Kediri bahwa aku telah mati di Ganter karena gagal melaksanakan tugas. Sebaiknya aku temui Senopati Ajar Laksita. Dia pasti banyak mengetahui berita apa yang beredar di Kediri. Jika demikian, aku harus berbelok ke kiri, menyusuri dinding. Aku bisa masuk ke dalam kota raja dengan melompati dinding. Selamat malam, Nyai. Kenapa, Nyai? Kau adik Prodo Sekar? Iya, benar. Kau masih hidup? Aku masih hidup, Nyai Laksita. Tetapi orang-orang Kediri mengira aku sudah mati. Boleh aku bertemu dengan Kakang Ajar Laksita? Kakangmu sedang menghadap ke kediaman Gusti Tumenggung Rana Padma. Sudah mulai dari sejak tadi. Mungkin sebentar lagi datang. Ayo, masuk tadi. Baiklah. Apa yang terjadi denganmu, Adi Prodo Sekar? Semua orang di keprajuritan membicarakan kau yang telah gugur di Ganter. Bagaimana keadaan sebenarnya? Ceritanya jungkir balik, Nyai. Apakah Kakang Ajar Laksita berkuda, Nyai? Iya, kakangmu berkuda, Adi. Tetapi sebaiknya bersembunyilah. Siapa tahu bukan Kakang Ajar Laksita. Di mana aku harus bersembunyi, Nyai? Di sana. Bersembunyilah di bilik itu. Baiklah, Nyai. Kenapa kau menengok keluar? Kakang pulang sendiri. Iya, kenapa? Ada apa? Kita kedatangan tamu, Kakang. Luarlah, Adi. Oh, Adi Prodo Sekar. Iya, aku Kakang Ajar Laksita. Oh, jadi kau masih hidup? Berkat pangestumu aku masih hidup. Yang Batara Agung melindungi aku. Senopati Ajar Laksita terkesima, dan kemudian meletuplah kegembiraannya menyaksikan Prodo Sekar ternyata masih hidup dan sekarang berdiri di depannya. Dia segera memeluk sahabat karibnya itu dan mengguncang-guncang pundaknya. Namun Ajar Laksita terkejut. Adi! Kenapa, Di? Lambungku belum sembuh. Ini tentu perbuatan orang-orang Ganter itu. Apakah berita yang menyebar aku telah dibunuh oleh orang-orang Ganter? Iya. Beberapa orang tertangkap, dijebak dengan licik. Kau dan Panji Anom gugur, diranjap anak panah oleh pasukan khusus yang dimiliki Ganter. Ya, itulah keterangan resmi yang disampaikan oleh Tumenggung Rana Padma berdasarkan keterangan petugas Telik Sandi. Wah, omong kosong semuanya. Maksudmu, Di? Berita yang beredar itu omong kosong semuanya. Penipuan. Oh, jadi apa yang terjadi? Kami terjebak di Ganter
Karena mata-mata Ganter berhasil mengetahui rencana penyerbuan lumbung-lumbung makanan itu. Kami dikepung oleh ratusan pasukan khusus dengan anak panah terpentang siap menghujani kami. Mungkin kau bisa membayangkan bagaimana keadaan kami waktu itu. Orang-orang dari berbagai perguruan itu ternyata berhati kerdil. Mereka menyerah satu persatu. Sehingga tinggal aku dan Panji Anom yang bertahan dan siap melakukan perang tanding melawan Ki Rangga Lampitan Rudrobondo. Saat itu Panji Anom telah terlibat jauh dalam perang tanding melawan Rudrobondo. Ketika tidak terduga-duga, ada orang yang berbuat licik melontarkan pisau-pisau terbang. Nasib Panji Anom terlampau buruk. Ia mati dengan perasaan penasaran. Aku terkena lambungku. Nah, inilah pisau itu. Kau tentu bisa mengenali siapa yang memilikinya. Haryo Rangsang. Senopati Ajar Laksita terkejut mendengar cerita itu. Dia mengamat-amati pisau yang berada di tangan Prodo Sekar dengan cermat dan seksama. Dia memang mengenali pisau itu, benar pisau-pisau yang dimiliki oleh Haryo Rangsang. Dia tidak menduga sama sekali bahwa demikianlah yang terjadi, tidak seperti cerita yang beredar selama ini. Ajar Laksita memandang Prodo Sekar dengan mata tajam, sementara Nyai Laksita ikut mendengarkan dengan penuh seksama. Haryo Rangsang. Iya. Aku memang yakin yang melempar pisau adalah Haryo Rangsang. Hanya Haryo Rangsang yang mempunyai kemampuan bidik melempar pisau. Iya. Pisau yang dipergunakan juga bukan sembarang pisau. Karena pisau-pisau yang dimilikinya ada pertanda-pertanda khusus pada gagang serta ukuran bilahnya. Sebenarnya sudah terukur sebagai pisau yang dipergunakan membidik. Tidak sembarang pisau bisa. Lalu, apa artinya semua ini? Nampaknya, seseorang telah memerintahkan kepada Haryo Rangsang untuk membungkam mulutku dan Panji Anom selamanya jika kami gagal melaksanakan tugas di Ganter. Itulah yang terjadi, Kakang Ajar Laksita. Dan betapa kecewanya aku. Sungguh, aku merasa sangat kecewa. Tidak kukira sama sekali Kediri akan tega melakukan hal itu kepadaku. Jadi siapa kira-kira yang memerintahkan kepada Haryo Rangsang untuk membunuhmu, De? Menurut Kakang sendiri siapa? Kakang mengenal Haryo Rangsang, bukan? Ya. Kakang tahu kepada siapa Haryo Rangsang mengadakan hubungan? Kepada Tumenggung Rana Padma. Langsung di bawah kendali siapakah Haryo Rangsang itu? Baginda. Nah, berarti Baginda yang memerintahkan untuk membunuhku. Mengapa jadi begini? Hatiku merasa sakit, Kakang Ajar Laksita. Aku tidak pernah mengira bahwa Baginda akan tega melakukan hal itu kepadaku. Aku tidak mengira bahwa Tumenggung Rana Padma juga akan tega terhadapku. Aku kecewa sekali. Sungguh, aku sangat kecewa sekali. Adi, lalu apa yang akan kau lakukan? Aku meminta bantuanmu untuk menjebak Haryo Rangsang. Terserah bagaimana Kakang mengaturnya. Aku akan memaksa orang itu untuk membuka mulut, dan aku harus membalaskan dendam Panji Anom yang terbawa mati. Apakah dengan demikian kau menempatkan diri melawan Kediri? Itu soal lain. Baiklah, aku mengerti yang kau rasakan, De. Dan aku bisa memaklumi mengapa kau harus mencari Haryo Rangsang.
Sekarang ceritakan, bagaimana kau bisa meloloskan diri dari Ganter? Prodo Sekar segera menceritakan apa yang dialaminya dengan jelas. Diceritakan bagaimana perlakuan orang-orang Ganter kepadanya, yang pada akhirnya dia justru dilepaskan tanpa syarat apapun. Suara Prodo Sekar terdengar serak ketika menguraikan kisahnya itu. Ungkapan dari jiwanya yang bergetar. Itulah rangkaian peristiwa yang kualami di Ganter, dan itulah hal-hal yang aku lihat. Setelah apa yang kau lihat itu, kemana nuranimu berpihak? Nuraniku tertinggal di Ganter, Kakang Ajar Laksita. Setelah aku bergaul dengan mereka, mengerti cita-cita mereka, aku tidak bisa ingkar bahwa di sini, di Kediri, ternyata terlampau banyak hal-hal yang menjijikkan dan memalukan. Adalah pantas orang-orang yang menghimpun diri di Ganter itu menggantungkan cita-cita untuk adanya sebuah perubahan. Baiklah, karena kau telah membuka diri, maka aku pun akan membuka diri. Maksudmu, Kang? Sebenarnya sudah beberapa lama batinku tersiksa menyaksikan perkembangan Kediri. Kekecewaan demi kekecewaan menumpuk membebani perasaanku. Sikap Baginda yang tidak menghormati para Brahmana resi, para pandita dan wasi, benar-benar sangat mengusik hatiku, Di. Kemudian perilaku para senopati yang bersikap berlebih-lebihan dalam melaksanakan tugasnya membuat aku harus bertanya-tanya, haruskah aku mengabdi pada Kertajaya dengan membuta? Aku harus mengabdi berlebih-lebihan adalah sebuah kekeliruan. Itulah yang kurasakan akhir-akhir ini, Adi Prodo Sekar. Iya, tepat sekali, Kang. Sebenarnya lah, aku telah berhasil menghimpun 4 orang senopati perang yang memiliki kendali pasukan pada kelompoknya masing-masing yang akan berbalik ke pihak Ganter ketika perang terjadi. Hanya itulah yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan Kediri. Sekali lagi, menyelamatkan Kediri. Iya, aku sependapat denganmu, Kang. Baiklah, kelak kau akan aku libatkan dalam pertemuan 4 senopati yang aku maksud. Kau bisa membeberkan lebih jelas apa yang kau alami di Ganter. Sekarang yang perlu kita tangani adalah Haryo Rangsang. Kita pancing dia supaya keluar dari sarangnya. Maka demikianlah, di malam itu, Senopati Ajar Laksita segera bergerak, diiringi pandangan cemas istrinya. Bukan saja cemas membayangkan apa yang akan dilakukan oleh suaminya, tetapi juga cemas membayangkan peperangan besar yang akan terjadi antara Ganter dan Kediri. Ada apa malam-malam begini kau datang, Kakang Senopati Ajar Laksita? Ada sesuatu yang akan kubicarakan denganmu, Di. Soal apa? Soal Telik Sandi Ganter. Prajuritku berhasil menangkap Telik Sandi Ganter. Sementara ini masih aku amankan, dan aku masih belum bercerita kepada siapapun. Orang yang pertama aku hubungi adalah kau, karena aku yakin kau yang justru paling banyak mengetahui mereka. Karena untuk beberapa lama kau pernah menyusup ke Ganter. Bagus. Di mana mereka sekarang? Ayo ikut aku. Baik. Tanpa menaruh curiga sama sekali, Haryo Rangsang berjalan bersama Senopati Ajar Laksita menyusup di kegelapan malam. Senopati Ajar Laksita berjalan sambil mengarang cerita yang semakin meyakinkan Haryo Rangsang, bahkan memunculkan harapan untuk tertangkapnya jaringan Telik Sandi yang lain. Tetapi ketika mereka telah berada di tempat yang sepi, ketika mereka melintasi sawah, Haryo Rangsang terperanjat ketika merasakan sebilah keris melekat di pinggangnya. Apa-apaan ini, Kakang Ajar Laksita? Aku tidak sedang bercanda, Haryo Rangsang. Jangan kau berani mencoba-coba bergerak, karena kerisku ini akan menyobek pinggangmu. Racun warangan yang akan membekukan darahmu membuat kau terkapar. Gila, perbuatanmu ini perbuatan gila, Kakang. Seseorang yang akan menunjukkan kepadamu siapakah yang sebenarnya gila. Hai, keluarlah! Siapa dia? Nah, Haryo Rangsang, perhatikan wajah orang itu sebaik-baiknya. Kalau kau tidak bisa mengenalinya karena ia menutup wajahnya dengan secari kain di mulutnya, mintalah ia untuk membuka kain itu. Cahaya bulan akan menuntunmu untuk mengenali wajahnya. Apa maksudmu?
Tetaplah berdiri di tempatmu itu, Haryo. Jangan mencoba mengecohku untuk melepaskan diri kau. Diam di tempatmu. Kau tentu mengira aku sudah mati karena pisaumu, Haryo Rangsang. Lihatlah, kau tentu tidak akan pernah lupa kepadaku. Nyawa orang ini terletak pada pisau-pisaunya Prodo Sekar. Ambil semuanya. Setan! Jangan mencoba melawan Haryo Rangsang. Jika kau tidak ingin merasakan nasib yang buruk, aku akan membelecetimu. Pisau-pisau lambang jiwa yang kerdil itu harus dibuang. Haryo Rangsang tidak mempunyai pilihan lain lagi kecuali diam. Ketika Prodo Sekar mengambil semua pisau yang terentang di balik pakaiannya. Ujung keris yang menyandranya, dia rasakan melekat dan hampir melukainya. Siapa yang memerintahmu membunuhku di Ganter dengan pisau-pisaumu itu? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Jangan berpura-pura. Aku tidak berpura-pura. Aku tidak mengerti apa yang kau maksud. Jika kau benar-benar hanya di hadapan Prodo Sekar, mungkin ia bisa kau bohongi. Akan tetapi tidak kepadaku, Haryo Rangsang. Kau lupa dengan cerita yang aku obral tentang kematian Prodo Sekar di Ganter. Yang kau katakan gugur diracap anak panah itu. Hah? Bajingan kau, Haryo Rangsang. Ayo, katakan kepadaku, siapa yang menyuruhmu? Ayo, cepat katakan. Baik. Siapa yang menyuruhmu? Yang menyuruhku Tumenggung Ranapatma. Katakan yang lebih jelas dan sebenarnya. Siapa yang menyuruhmu? Sungguh, Tumenggung Ranapatma. Bagaimana dengan Baginda? Baginda yang memerintahkanmu, bukan? Tidak. Baginda tidak tahu apa-apa. Oh ya? Bagaimana dengan pedang ini? Jika aku benamkan di perutmu, apakah kira-kira tidak terasa sakit? Ayo, katakan, bagaimana dengan Baginda? Jangan. Karena itu katakan. Ayo katakan. Baginda yang menyuruhmu, bukan? Selama ini kau bertanggung jawab langsung kepada Baginda. Semua laporan tugasmu terus mengalir kepada Baginda. Mustahil kalau Baginda tidak mengetahui. Bahkan aku yakin Baginda tentu yang memerintahkanmu. Benar? Ayo, cepat katakan. Jangan membuat kesabaranku habis. Iya. Benar. Rasakan ini balasan kematian Panji Anom. Iya. Putus kepalamu, Haryo Rangsang. Prodo Sekar, kau terlalu kejam. Biarlah. Untuk kali ini aku berbuat kejam. Kematian Panji Anom setimpal dengan kematian Haryo Rangsang. Kepalanya akan kutanjir di alun-alun. Biarlah besok pagi semua orang menyaksikannya. Benarkah kau akan melakukan apa yang kau katakan itu? Aku benar-benar akan membuktikan apa yang aku katakan, Kakang Senopati Ajar Laksita. Kepala Haryo Rangsang akan kutancapkan pada sebuah bambu takari. Dan besok Kediri benar-benar akan geger melihat kepala tanpa tubuh itu menancap di halaman istana. Adi Prodo Sekar, apa yang kau lakukan terlampau kejam. Untuk kali ini, maafkanlah jika aku telah berbuat terlampau kejam menurutmu, Kakang Ajar Laksita. Tetapi kau bisa membayangkan apa yang diperbuat Haryo Rangsang sebelumnya. Ia bertindak lebih kejam. Iya. Baiklah, segalanya sudah terlanjur. Mari kita tinggalkan tempat ini. Maka demikianlah, ketika pagi berikutnya tiba, Kediri benar-benar dihentak oleh berita yang mengejutkan. Sebuah kepala tanpa tubuh yang langsung bisa dikenali sebagai kepala Haryo Rangsang tertancap pada sebilah bambu yang ditancapkan di alun-alun. Peristiwa itu menumbuhkan berbagai pertanyaan sekaligus berbagai penafsiran. Beberapa orang segera menghubungkan kekejaman itu dengan Ganter. Namun ada pula yang merasa bersyukur dengan kematian Haryo Rangsang. Mereka adalah sekelompok prajurit dan senopati yang berhasil dihimpun oleh Senopati Ajar Laksita.
dan kematian Haryo Rangsang membuat Baginda benar-benar sangat murka. Apa artinya itu, Rana Padma? Hah? Apa artinya itu? Artinya orang-orang Ganter telah menjadi gila semuanya. Mereka berani melecehkan aku. Aku sudah tidak sabar lagi, Tumenggung Rana Padma. Hamba bisa mengerti, Tuan. Dan hamba pun sangat terkejut melihat kematian. Tunggu apa lagi, ha? Tunggu apa lagi? Harus menunggu apa lagi kamu? Aku menghendaki Ganter digempur sekarang juga. Hamba mohon Tuanku berkenan untuk bersabar. Bersabar? Karena sebagaimana hamba rencanakan, Ganter akan digempur habis-habisan pada malam bulan purnama yang tinggal beberapa hari lagi. Dan saat sekarang, semua prajurit telah siap. Hanya menunggu para prajurit yang berasal dari pakuwon-pakuwon yang telah hamba hubungi. Aku ingin Ganter dijadikan tempat banjir darah mereka sendiri. Aku inginkan itu. Aku inginkan Ganter dihancurkan. Orang-orang tidak tahu diri itu digantung semua. Maka hari-hari yang lewat mengantarkan Kediri dalam kesibukan yang luar biasa, namun tidak nampak menyolok. Tumenggung Rana Padma bertindak dengan cepat dan cermat. Kelompok demi kelompok prajurit telah dikirim ke sasaran, tidak dalam kelompok yang besar segelar sepapan, yang tentu akan segera menarik perhatian. Kediri dan Ganter benar-benar berada dalam persiapan perang besar. Bagaimana menurut pendapatmu? Peperangan yang akan terjadi itu kan, Arok? Sebuah peperangan yang dahsyat, Kebo Ijo. Disinilah para perancang siasat perang itu akan menggunakan ilmu kepandaiannya, menggunakan akal yang kadang kala keji untuk menghancurkan lawannya. Kau perhatikan, sekelompok prajurit telah menempatkan diri di sebelah barat, prajurit segelar sepapan yang sangat besar. Apa yang bisa kau nilai? Nampaknya mereka telah siap berperang seutuhnya, tanpa sembunyi-sembunyi. Terlampau sulit untuk menyembunyikan pasukan yang sedemikian besarnya itu. Telik sandi Ganter menyebar kemana-mana. Tetapi bukan pada pasukan itu sebenarnya letak kekuatan Kediri. Maksudmu? Pasukan segelar sepapan itu hanyalah pasukan yang dipergunakan untuk mengikat perhatian Ganter. Tapi aku yakin, dari arah yang lain, sekelompok pasukan yang lain yang justru bersembunyi. Mereka yang tentu menurut rencana, jika tidak ada perubahan, tepat di malam purnama akan menyerbu dari arah yang tidak terduga. Apakah benar begitu? Iya. Untuk membuktikan benar atau tidak, mari kita melingkari punggung bukit di sana itu. Di sana terdapat sebuah hutan. Mungkin mereka bersembunyi di sana. Ken Arok dan Kebo Ijo ketika di malam yang semakin mendekati datangnya saat bulan purnama itu ikut sibuk seolah terlibat langsung di dalam peperangan yang terjadi. Mereka bergerak menyusup di antara semak dan perdu. Kadangkala mereka harus melintasi sawah dan sungai. Meski Ken Arok telah berjanji di dalam hati, tetapi Ken Arok sangat berkepentingan dengan pertempuran yang akan terjadi. Nah, kau lihat bukan? Di hutan yang nampaknya sepi ini, bersembunyi sedemikian banyak orang di antara pepohonan. Bahkan ada yang memanjat di atas untuk menghilangkan kejemuan. Apakah jumlahnya menurutmu memadai? Siapa yang mampu menghitung jumlah orang yang bersembunyi itu, Kebo Ijo? Tapi kau mungkin benar, bahwa paling tidak dibutuhkan kekuatan segelar sepapan pula yang bersembunyi di sini untuk menusuk jantung pertahanan Ganter dari arah yang tidak terduga. Dan bagaimana dengan kau sendiri, calon raja? Aku tidak ingin melibatkan diri. Biarlah pertempuran itu terjadi, berlangsung, siapapun pemenangnya. Dengan kemampuan yang kau miliki, kau mampu mengubah perimbangan. Auman singamu bisa menggetarkan jantung lawan. Tidak, Kebo Ijo. Aku justru ingin menjadi penonton saja. Kecuali jika perempuan aneh bermata tiga, Uma Durga Parabandari itu melibatkan diri. Ia bisa menjadi malapetaka bagi siapa saja, juga bagiku. Pada saatnya aku merasa, akulah langit, akulah yang paling tinggi. Tetapi kenyataan kemudian membelejeti keyakinanku. Tingginya gunung masih ada yang melampaui. Dan tingginya awan masih ada langit yang melampaui. Tingginya langit masih ada bintang yang sangat jauh. Dan hanya menjadi mimpi bagi siapapun untuk dapat ke sana. Bagaimana jika dalam pertempuran besar itu, Kediri yang menang? Aku tidak peduli apakah Kediri atau Ganter yang menang. Kedua-duanya tidak begitu penting bagiku. Kedua-duanya akan lemah dan bahkan mungkin hancur. Pada saatnya kelak, akan sangat mudah bagiku untuk menggenggam dan meremukkannya. Kau membutuhkan pasukan untuk melakukan itu. Jangan khawatir. Kelak kau akan tahu apa yang kulakukan. Dan berbanggalah kau, Kebo Ijo. Karena kau mempunyai peranan yang besar. Iya, aku akan berbangga. Kelak, aku adalah Tumenggung. Tumenggung Kebo Ijo.
Atau jika nama Kebo Ijo tidak begitu pantas lagi, aku bisa menggunakan nama baru. Mahisapati, Mahesa Yuda, atau ya nama lain yang lebih mengerikan dan membuat takut orang yang mendengarnya. Aku lebih senang dengan namamu yang sekarang. Kau pantas menjadi Temenggung Kebo Ijo, bukan Kebo Kuning atau Kebo Hitam. Bukan pula Kebo Dampit. Waktu terus bergerak menjelang malam tiba. Temenggung Ranapatma terkejut ketika seorang prajuritnya menghadap dengan wajah bersimbah darah. Ada apa denganmu, prajurit? Telinga saya, Gusti Temenggung. Kenapa dengan telingamu? Telinga saya dipotong, Tuan. Hah? Siapa yang melakukan? Yang melakukan... Cepat katakan, siapa yang melakukan, ha? Iya, yang melakukan Senopati Prodo Sekar, Tuan. Siapa? Senopati Prodo Sekar. Jangan mengarang cerita. Senopati Prodo Sekar sudah mati? Tidak, Tuan. Senopati Prodo Sekar masih hidup. Senopati Prodo Sekar yang telah memotong telinga saya, Tuan. Dan saya diperintahkan untuk menyerahkan ini kepada Gusti Temenggung. Gila. Ternyata Prodo Sekar masih hidup. Di mana ia sekarang? Ia langsung pergi, Tuan. Dengan tangan gemetar, Temenggung Ranapatma, senopati perang yang menjadi pimpinan keprajuritan Kediri, segera membuka lipatan rontal yang baru saja diterimanya. Segera dibacanya tulisan di rontal itu. Jangan pernah menduga bahwa aku telah mati oleh pisau terbang milik Haryo Rangsang yang mendapat perintahmu. Juga perintah Baginda untuk melenyapkan aku jika aku gagal melaksanakan tugas Gusti Temenggung. Panji Anomati bukan orang Ganter yang melakukan, tetapi engkaulah pembunuhnya dengan meminjam tangan Haryo Rangsang. Akan tetapi, meski aku terluka, orang-orang Ganter telah menyelamatkan aku. Telah aku kirim kepala Haryo Rangsang yang aku pisahkan dari tubuhnya kepadamu beberapa hari yang lalu di alun-alun. Dan tubuhnya aku biarkan untuk menjadi santapan serigala-serigala hutan. Dan di sini, di medan laga antara Kediri dan Ganter, akan menjadi kuburan raksasa bagimu, serta bagi segenap prajurit. Aku Prodo Sekar. Pengkhianat keparat! Setan! Demikianlah, dalam waktu yang bergerak serasa lebih cepat dari biasanya, kesibukan yang terjadi semakin meningkat. Prajurit Kediri segelar sepapat telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi berbagai kemungkinan dalam peperangan. Demikian juga dengan pihak Ganter, segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya pula. Sebuah gelar cakra buya siap berhadapan dengan Tiradameta untuk saling melumatkan di medan laga yang berkubang darah. Rudra Bondo yang semula berada di Kediri telah ditarik pula bersama-sama beberapa telik sandi yang lain untuk memperkuat peperangan yang nampaknya akan berlangsung tidak seimbang. Sebuah peperangan besar akan terjadi, Kebo Ijo. Iya, dan jantungku serasa berpacu lebih kencang membayangkannya, Ken Arok. Kelak, di atas puing-puing peperangan itulah aku akan membangun sebuah bangunan yang baru. Ken Arok dan Kebo Ijo merasa tegang menunggu waktu yang terus bergerak. Di kedua pihak, Temenggung Ranapatma sibuk mengatur dan memerintahkan segenap prajuritnya untuk bersiap melaksanakan tugasnya masing-masing. Demikian pula dengan Rangga Lampitan, dengan tidak kalah cermat, telah mempersiapkan pula pasukannya yang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk memenangkan perang. Nah, apa yang akan terjadi di medan peperangan? Siapa yang akan muncul sebagai pemenang di antara Kediri dan Ganter? Serta apa pula yang akan terjadi di bulan purnama itu di suatu tempat yang disebut Ambara Budura atau Swambara Buduru? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.